feel nauseous, believe me. Never Ketemu lagi di Sport Mania. had to work hard. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Dikutip dari Tutor Motori Web, Joan Mir sama sekali tidak puas dengan hasil yang diraih bersama Suzuki pada 2021. Hal ini merupakan momen sulit bagi dirinya. Joan Mir akan menyelesaikan musim ini di tempat ketiga. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mempertahankan gelar dunia di bawah tekanan Quartararo. Downers, I swear to God they all let me down. Anda sampai pada titik di mana Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa ini adalah musim ketiga dan Anda perlu berkembang. Saya sedang melalui fase ini sekarang. It's only worth it if you work for it. Saya menjadi juara dunia setelah waktu yang singkat dan masuk ke MotoGP dengan sangat cepat. Kita bisa terus berkembang. Tahun ini saya tidak berada di tempat yang saya pikirkan. Sulit untuk menerima bahwa kami belum bisa memenangkan balapan selama setahun. Ini bukan waktu yang baik untuk saya. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen. Menjelang seri terakhir WSBK 2021 di sirkuit Mandalika, persiapan makin gencar dilakukan. Semua perlengkapan kebutuhan hingga motor para pembalap sudah tiba di sirkuit Mandalika beberapa hari yang lalu. Got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. Pada beberapa sosial media yang beredar, video motor WSBK telah sampai di Mandalika. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. Diperkirakan para pembalap WSBK 2021 akan tiba di Indonesia pada hari Senin depan sebelum menjalani masa karantina 3-5 hari. Setelah itu baru menetap di Mandalika dan menjalani berbagai aktivitas menjelang balapan terakhir musim ini. Akhir pekan ini tanggal 13-14 November akan digelar terlebih dahulu seri ketiga Asia Talent Cup yang juga merupakan pembalap besutan Dorna Sport. Dikutip dari Speedweek, bos KTM Steven Pierer saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan tim MotoGP ketiga. Karena di KTM setelah Remy Gardner dan Raul Fernandez ada talenta lain yang sedang naik daun. I think of you and all the shit. Di KTM Factory Racing lineup MotoGP 2022 dengan Miguel Oliveira dan Brad Binder di tim pabrikan. My chest, I'll never forget what it's like to be. Dan dengan dua bintang Moto2 Remy Gardner dan Raul Fernandez akan lebih menonjol dan menjanjikan daripada sebelumnya. I feel this pain, you already. Selain itu, tim Tesri Hervé Poncharal akan ditingkatkan lebih lanjut. I've got these things that Esteban Garcia telah kembali ke KTM dan sekarang menjadi koordinator teknis antara pabrik Wunderpink dan teknisi Tesri. Ini untuk memastikan bahwa pembalap Tesri secara teknis berada di level yang sama dengan tim pabrikan. you can never run. So fight and fight and die. Sekarang kami telah merencanakan tim baru Moto2 Gas dengan Aspar Martinez. You think it's right. Kita bahkan bisa naik ke MotoGP suatu hari nanti dengan merek ini. Itu akan menjadi solusi. For the things you know you Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam 2 tahun? Tetap saja, jangan pernah mengatakan tidak pernah. give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. Setelah mengalami kecelakaan balap pertamanya musim ini di Portimao, kepada Speedweek, Quartararo mencoba menebus kesalahannya di akhir musim di Valencia. Dengan cara ia harus tampil bagus di sesi kualifikasi. That you can never run. I feel this pain, you already know. Di Portimao kami tidak dapat mengembangkan potensi penuh kami. Itulah sebabnya saya tidak sabar untuk mengemudi di Valencia.
Saya akan berkonsentrasi untuk mendapatkan posisi grid yang baik di kualifikasi, yang akan membuat perbedaan penting dalam balapan, karena tidak mudah untuk menyalip di Valencia. Itulah mengapa sangat penting untuk memulai dari depan. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is Dikutip dari Corse di Moto, Marc Marquez dikabarkan saat ini sedang menjalani terapi kortison. I might grab a bat, I don't know my rap. Ia juga dikabarkan tidak akan kembali balapan hingga Februari. From my head to my toe. Marc Marquez tidak mengalami gegar otak sederhana, tetapi kerusakan pada saraf optik mata kanannya. Bahkan ada desas-desus dari Spanyol bahwa pada musim gugur ia akan menderita di lengannya. Menurut ahli bedah saraf Dr. Andrea Gerosa, masalah yang dihadapi Marquez membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Pada dasarnya ini adalah pertanyaan untuk memahami sejauh mana masalah saraf. Jika cederanya parah, tidak ada pemulihan. Jika itu adalah ketegangan seperti yang sering terjadi, kondisinya akan membaik. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa lama. Dibutuhkan dari beberapa hari hingga 6 bulan. Terapi antiedema diterapkan untuk otot dengan kortison, maka Anda perlu waktu. Kepada Tuta Motori Web, para rider MotoGP banjir memberikan dukungan kepada Marc Marquez atas cedera yang dialaminya. Di antaranya Quartararo, Joan Mir, dan Fabio Di Giannantonio. Be strong, Marc. Saya harap Anda dapat pulih sesegera mungkin dan segera kembali ke jalur untuk tes Sepang. Pit Barrer tampaknya kesal dengan rumor terus-menerus bahwa Raul Fernandez yang kemungkinan bergabung dengan Yamaha. Kepada Speedweek, Pit Barrer menegaskan bahwa Raul Fernandez tetap berada di KTM. Itu durasi kontrak sama sekali bukan masalah bagi kami. Apa yang diberitakan di media adalah omong kosong. Kami telah menebus opsi untuk Raul. Sebelum itu, dia juga memang memiliki kontrak panjang di KTM. Saat sudah menukar sebuah opsi dan sudah tertulis, untuk apa opsi lain berlaku? Misalnya tertulis, sekarang kita akan balapan MotoGP. Tentu bonusnya akan berbeda dengan di Moto2. Semua detail sudah diatur. Jadi saya heran kenapa sejak seri Emilia Romagna kemarin, masih saja ada yang membicarakan masa depan Raul. Dikutip dari Speedweek, Danilo Petrucci bergabung dengan tim rally pabrikan KTM di Rally Dakar 2022. Diketahui Petrucci memiliki sedikit pengalaman di padang pasir, dan Pit Barrer sangat percaya kepadanya. Bagi saya, mimpi telah menjadi kenyataan. Dakar adalah acara yang selalu ingin saya ikuti, dan itulah yang saya lakukan sejak kecil. Saat itu saya sedang menonton rekaman video tahun 1980-an dan 1990-an. Sekarang berkat KTM, mimpi ini menjadi kenyataan. Saya akan menjadi pembalap pertama yang berkompetisi di kejuaraan dunia MotoGP dan Dakar dalam beberapa minggu. Itu membuat saya bangga. Dikutip dari laman Crash, Aprilia akan kembali menunjukkan dukungannya untuk mitranya Red dengan livery khusus untuk Ale Espargaro dan Maverick Vinales pada final musim MotoGP Valencia. Aprilia akan meluncurkan livery khusus Red untuk final musim MotoGP Valencia akhir pekan ini, karena grup Piaggio kembali menunjukkan dukungannya untuk memerangi keadaan darurat kesehatan global
termasuk AIDS dan COVID. Pertama-tama, saya senang bisa kembali dengan warna merah. Penting bagi olahraga kami yang luar biasa untuk juga menunjukkan dukungannya kepada mereka yang berjuang di dunia untuk memperbaiki situasi sulit ini. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.